Di sebuah ruangan gelap, seorang time traveler berdiri di depan mesin waktu. Ia menerima sebuah pertanyaan. Jika para pahlawan yang gugur demi Indonesia bisa kembali hari ini, apa yang akan mereka katakan ketika melihat orang yang mendapatkan jabatan tetapi hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri? Time Traveler mengaktifkan mesin. Tujuannya, Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Mesin waktu membawa sang penjelajah ke sebuah desa pada masa penjajahan. Ia melihat rakyat hidup sederhana. Tidak ada kemewahan. Tidak ada gedung pemerintahan megah. Tidak ada jabatan yang bisa diperebutkan. Tetapi ada sesuatu yang sangat besar. Harapan untuk merdeka. Seorang pejuang berkata, "Kami mungkin tidak akan menikmati Indonesia merdeka. Tetapi anak cucu kami harus merasakannya." Time Traveler terdiam. Ia mulai memahami bahwa kemerdekaan dibayangkan oleh orang-orang yang bahkan belum tahu apakah mereka akan hidup sampai hari kemerdekaan tiba. Time Traveler bergerak ke medan perjuangan. Ia melihat para pejuang berlari di tengah asap dan suara pertempuran. Ada yang terluka, ada yang kehilangan sahabat, ada yang tahu bahwa dirinya mungkin tidak akan pulang. Namun, mereka tetap maju. Time Traveler bertanya kepada seorang pejuang, "Apa yang akan Anda dapatkan jika menang?" Pejuang itu tersenyum. "Mungkin tidak ada. Lalu mengapa tetap berjuang?" Jawabannya sederhana, agar bangsa kami mendapatkan masa depan. Time Traveler melihat seorang pejuang yang terbaring terluka. Di tangannya ada secarik kain merah putih. Ia berkata, "Kalau aku tidak sempat melihat Indonesia merdeka," ia menyerahkan kain itu. "Jangan biarkan perjuangan kami sia-sia." Time Traveler menerima kain tersebut. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kemerdekaan bukan sekadar tanggal. 17 Agustus bukan hanya angka di kalender. Di baliknya ada manusia yang kehilangan nyawa. Mesin waktu kembali bergerak. Time Traveler tiba di Jakarta pada 17 Agustus 1945. Ia menyaksikan suasana yang luar biasa. Proklamasi dibacakan. Merah putih dikibarkan. Rakyat bersorak. Namun Time Traveler justru memikirkan sesuatu. Apakah mereka yang gugur akan mendapatkan kesempatan melihat hari ini? Jawabannya, tidak. Mereka tidak melihatnya. Tetapi pengorbanan mereka membuat hari itu menjadi kenyataan. Time Traveler berhenti. Ia berkata, "Jika seseorang yang mendapatkan amanah negara justru menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, apakah pantas disebut biadab?" Ia berpikir, biadab adalah kata yang sangat keras. Tetapi mungkin ada istilah yang lebih tepat, pengkhianatan terhadap amanah. Karena masalahnya bukan sekadar perilaku buruk. Yang lebih menyakitkan adalah ketika kepercayaan rakyat digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Dan jika tindakan tersebut melanggar hukum, maka harus dipertanggungjawabkan melalui hukum. Time Traveler kembali melihat para pejuang. Kemudian ia melihat orang yang hidup dari jabatan. Ia membandingkan keduanya. Pejuang memberikan hidupnya, penyalahguna jabatan, mengambil keuntungan dari amanah. Pejuang tidak tahu apakah akan hidup esok hari. Penyalahguna jabatan memikirkan bagaimana menikmati hari ini. Pejuang berjuang untuk generasi berikutnya. Penyalahguna jabatan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Time Traveler berkata, perbedaan terbesar bukan pada pakaian mereka, tetapi pada apa yang mereka lakukan ketika diberi amanah. Time Traveler kemudian menyadari, jabatan bukanlah kejahatan. Kekuasaan juga bukan dosa. Yang menentukan adalah bagaimana kekuasaan digunakan. Seorang pejabat yang jujur bisa menjadi pelayan rakyat. Tetapi seseorang yang menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri, menyalahgunakan kepercayaan, atau merugikan rakyat, sedang merusak makna amanah. Maka, jangan membenci jabatan. Bencilah penyalahgunaan jabatan. Time Traveler melakukan perjalanan terakhir. Ia kembali ke masa perjuangan. Ia berdiri di hadapan para pejuang.
Kali ini ia tidak bertanya. Ia hanya berkata, "Maaf, bangsa ini masih berjuang." Seorang pejuang tersenyum. Jangan hanya melihat kesalahan mereka. Jadilah bagian dari orang-orang yang menjaga negeri ini. Time Traveler terdiam. Pesannya ternyata bukan hanya untuk pejabat. Time Traveler kembali ke masa kini. Ia memandang merah putih, kemudian berkata, "Para pahlawan tidak berjuang agar kita mendapatkan jabatan. Mereka berjuang agar kita memiliki sebuah negara. Karena itu, siapapun yang mendapatkan amanah negara, ingatlah, kursi itu bukan milikmu. Jabatan itu bukan warisan keluargamu. Kekuasaan itu bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Semuanya adalah amanah rakyat." Dan mungkin pertanyaan yang paling penting bukan, apakah orang seperti itu pantas disebut biadab? Tetapi, apakah perilakunya telah mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya? Karena bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang pintar. Bangsa ini membutuhkan orang yang memiliki integritas. Dan perjuangan para pahlawan belum benar-benar dihormati. Jika kemerdekaan hanya dinikmati oleh segelintir orang,